Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas contoh soal-soal P3K teknis untuk formasi penata layanan operasional. Oke ya, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Sebuah instansi pemerintah mengalami peningkatan keluhan dari masyarakat mengenai waktu layanan yang melebihi standar operasional yang telah ditetapkan. Penata layanan operasional diminta melakukan evaluasi terhadap waktu penyelesaian layanan dengan merujuk pada indikator kinerja utama. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh PLO atau penata layanan operasional? A. Membuat laporan keluhan masyarakat untuk diserahkan kepada pimpinan instansi. B. Melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui kepuasan terhadap layanan. C. Menganalisis data waktu penyelesaian layanan dan membandingkannya dengan standar. D. Menyusun strategi peningkatan kualitas layanan berdasarkan masukan masyarakat. Ataukah E. Melakukan pelatihan staf untuk meningkatkan efisiensi layanan operasional. Oke ya, kita jawab soal nomor 1. Jawaban soal nomor 1 yaitu yang C ya teman-teman. Menganalisis data waktu penyelesaian layanan dan membandingkannya dengan standar. Pembahasannya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis data waktu penyelesaian layanan untuk mengidentifikasi penyebab utama ketidaksesuaian dengan standar. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk langkah selanjutnya, seperti pelatihan staf atau penyusunan strategi peningkatan layanan. Gitu ya. Selanjutnya soal nomor 2. Keputusan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024 menetapkan klasifikasi penata layanan operasional sebagai jabatan pelaksana di instansi pemerintah. Dalam konteks pengelolaan risiko, bagaimana penata layanan operasional dapat memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini? A. Meningkatkan koordinasi antar unit di instansi terkait. B. Menyusun rencana mitigasi risiko untuk gangguan pelaksanaan layanan. C. Memberikan pelatihan komunikasi interpersonal kepada staf. D. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung automasi layanan. Atau E. Mengawasi langsung semua unit yang terkait dengan layanan. Oke, kita jawab soal nomor 2. Jawabannya yang tepat yaitu yang B ya, menyusun rencana mitigasi risiko untuk gangguan pelaksanaan layanan. Dalam pengelolaan risiko, penata layanan operasional perlu menyusun rencana mitigasi risiko yang mencakup identifikasi potensi hambatan dan langkah antisipatif untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan baru. Jadi jawaban soal nomor 2 yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 3. Selama pandemi, sebuah instansi pemerintah mengadopsi layanan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik. Penata layanan operasional perlu mengevaluasi sistem baru ini. Apa indikator utama yang harus diperhatikan? A. Jumlah pengguna yang memanfaatkan layanan berbasis teknologi. B. Kecepatan akses layanan dan kepuasan pengguna. C. Tingkat pelatihan staf terkait sistem baru. D. Biaya operasional yang dikeluarkan untuk sistem baru. Sistem tersebut. E. Dokumentasi keluhan masyarakat terhadap sistem baru. Oke, kita jawab soal nomor 3. Jawaban yang tepat yaitu yang B ya teman-teman. Kecepatan akses layanan dan kepuasan pengguna. Ya, di sini kan ada kata kunci. Kita lihat di sini untuk mempercepat proses pelayanan ya. Otomatis kita harus ini ya, memperhatikan ini ya indikatornya ya. Ada kan kecepatan akses layanan. Kita harus lihat sesuaikan dengan konsep soal ya, bunyi soalnya seperti apa, kita harus memperhatikannya seperti itu. Kita lihat pembahasannya.
Efektivitas sistem baru harus dievaluasi berdasarkan kecepatan akses layanan dan kepuasan pengguna, karena kedua indikator ini langsung mencerminkan keberhasilan penerapan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, soal nomor 4. Dalam pelaksanaan tugasnya, penata layanan operasional harus memastikan pengelolaan data dan dokumentasi layanan operasional dilakukan dengan baik. Apa manfaat utama dari pengelolaan data yang sistematis? A. Meningkatkan jumlah pengguna layanan dalam waktu singkat. B. Menyusun laporan keuangan instansi secara transparan. C. Mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan layanan di masa depan. D. Mengurangi biaya operasional melalui penggunaan sumber daya minimal. Atau E. Memastikan keluhan masyarakat tidak mempengaruhi reputasi instansi. Oke ya, kita jawab soal nomor 4. Jawaban yang tepat yaitu yang C ya teman-teman. Mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan layanan di masa depan. Kita lihat pembahasannya. Pengelolaan data yang sistematis memberikan dasar yang kuat untuk analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan strategis sehingga layanan operasional dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Gitu ya, jadi jawaban yang tepat yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja layanan operasional, penata layanan operasional menggunakan metode survei kepuasan pengguna. Hasil survei menunjukkan skor kepuasan yang rendah pada aspek kecepatan layanan. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Mengganti sistem layanan dengan teknologi terbaru. B. Memberikan pelatihan tambahan kepada staf layanan. C. Menambah jumlah staf untuk mempercepat proses layanan. D. Menganalisis alur kerja layanan untuk mengidentifikasi hambatan. Atau E. Mengurangi jenis layanan yang diberikan agar lebih fokus. Oke, kita jawab soal nomor 5. Jawaban yang tepat yaitu yang D ya teman-teman. Menganalisis alur kerja layanan untuk mengidentifikasi hambatan. Kita lihat, langkah terbaik adalah menganalisis alur kerja layanan untuk menemukan hambatan spesifik yang menyebabkan lambatnya proses. Setelah hambatan diidentifikasi, solusi yang lebih spesifik dapat diterapkan. Itu ya, jadi soal nomor 5 jawabannya yang D ya. Selanjutnya soal nomor 6. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, penata layanan operasional menemukan bahwa keluhan masyarakat seringkali terkait kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur layanan. Apa langkah yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Membuat poster prosedur layanan yang dipasang di area layanan. B. Menyusun panduan layanan dalam bentuk buklet untuk masyarakat. C. Mengadakan pelatihan bagi staf layanan tentang komunikasi publik. D. Mengembangkan sistem informasi layanan berbasis teknologi. Atau E. Meningkatkan jumlah staf layanan untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Oke, kita jawab soal nomor 6. Jawaban yang tepat yaitu yang D ya teman-teman. Mengembangkan sistem informasi layanan berbasis teknologi. Kita lihat pembahasannya. Sistem informasi layanan berbasis teknologi seperti aplikasi atau portal online dapat memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masalah kurangnya informasi dapat diatasi secara efektif dan efisien. Gitu ya. Selanjutnya soal nomor 7. Sebuah instansi pemerintah menghadapi hambatan dalam alokasi sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan layanan operasional. PLO diminta memberikan apa nih ya? Sorry, ini kurang lengkap soalnya. Apa pendekatan yang paling tepat ya untuk menghadapi hambatan tersebut ya? Itu kurang lebih seperti itu ya. A. Mengajukan tambahan anggaran untuk perekrutan staf baru. Jadi ini kan ada hambatan dalam alokasi sumber daya manusia ya teman-teman. Ini kurang lengkap soalnya. B. Melakukan pelatihan ulang kepada staf agar lebih produktif. C. Mengoptimalkan tenaga kerja yang ada melalui rotasi tugas. D. Menunda beberapa layanan yang tidak prioritas untuk sementara. E. Menggunakan jasa outsourcing untuk mendukung layanan. Kita
Kita jawab ya soal nomor 7. Jawaban yang tepat yaitu yang mana? Yang C ya teman-teman. Mengoptimalkan tenaga kerja yang ada melalui rotasi tugas. Pembahasannya, mengoptimalkan tenaga kerja yang ada melalui rotasi tugas memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara maksimal tanpa tambahan biaya sambil tetap memastikan layanan utama berjalan lancar. Gitu ya, jadi soal nomor 7 jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam situasi darurat seperti gangguan teknis pada sistem layanan publik, penata layanan operasional harus segera mengatasi masalah tersebut. Apa langkah pertama yang harus diambil? A. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa layanan sedang terganggu. B. Meminta teknisi untuk segera memperbaiki gangguan tersebut. C. Mengidentifikasi penyebab gangguan dan menyusun rencana mitigasi. D. Memberikan alternatif layanan manual kepada masyarakat. Atau E. Menghentikan sementara semua layanan untuk evaluasi sistem. Oke ya, kita jawab soal nomor 8. Jawaban yang tepat yaitu yang C ya. Mengidentifikasi penyebab gangguan dan menyusun rencana mitigasi. Langkah pertama yang tepat adalah mengidentifikasi penyebab gangguan dan menyusun rencana mitigasi. Ini penting untuk mencegah gangguan yang sama di masa mendatang sambil memberikan solusi sementara. Itu ya, jadi soal nomor 8 jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 9. Penata layanan operasional melakukan pemantauan terhadap kinerja layanan dan menemukan bahwa waktu penyelesaian layanan semakin meningkat. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Mengurangi beban kerja dengan menunda layanan tertentu. B. Menambah jam operasional untuk mengurangi penumpukan. C. Melakukan analisis proses kerja untuk mengidentifikasi bottleneck. D. Memberikan insentif kepada staf agar bekerja lebih cepat. Atau E. Mengganti staf yang dianggap kurang produktif. Oke ya, kita jawab soal nomor 9. Jawaban yang tepat yaitu yang C ya teman-teman. Melakukan analisis proses kerja untuk mengidentifikasi bottleneck. Pembahasannya, menganalisis proses kerja untuk mengidentifikasi bottleneck adalah langkah terbaik untuk mengetahui hambatan spesifik yang menyebabkan waktu penyelesaian layanan meningkat. Solusi dapat dirancang berdasarkan hasil analisis tersebut. Selanjutnya soal nomor